Halo Riders, kembali lagi di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama motor Triumph Tiger Sport 660. Motor ini punya basis ya serupa dengan Trident 660, tapi keduanya punya perbedaan gaya. Kalau si Tiger Sport ini dia punya tampilan layaknya produk-produk Tiger lainnya, dia adventure, dan yang ini adventure sport. Lalu yang Trident itu dia bergaya roadster. Nah, motor ini ditawarkan dengan harga 340 juta rupiah off the road, sementara si Trident itu 285 juta off the road. Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor bergaya petualang ini? Bersama saya Tio Palevi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, kita bahas dulu dari segi desainnya. Motor ini punya 3 pilihan warna. Salah satunya adalah yang merah ini. Jadi ada hitam dan biru. Sayangnya di Indonesia saat ini warnanya yang tersisa merah ini. Tapi jangan khawatir bagi Anda yang berminat. Motornya akan segera masuk lagi pada bulan Juli mendatang. Terus di bagian desain, depannya ini dia agak meruncing dan kelihatan modern banget. Dia mengusung tampilan yang sporty. Di depannya ini dipadu dengan lampu yang meruncing dan sudah LED. Lalu di atasnya sebagai sebuah motor adventure dia sudah punya windshield yang tinggi. Terus beralih ke bagian sampingnya sini, tidak seperti Trident 660 yang pakai lampu bundar di depan dan tidak memiliki fairing. Kalau si Tiger Sport ini dia punya full fairing seperti ini. Selebihnya dari tengah ke belakang dia masih mirip dengan Trident 660. Nah, bagian joknya dia model menyambung, terus juga kalau dipegang sih harusnya empuk, terasa empuk. Dan sebagai motor petualang tentunya dia pakai stang model telanjang seperti ini yang cukup lebar. Oke, lanjut ke bagian belakangnya, dia lampunya juga sudah LED di lampu rem dan juga lampu seinnya. Terus dia pakai model spakbor gantung seperti ini yang menguatkan kesan sporty dari motor petualang ini. Nah, itu tadi dari segi desainnya. Sekarang yang membedakan motor ini juga dengan Trident 660 adalah kaki-kakinya. Meski spesifikasinya mirip, tapi terlihat motor ini lebih tinggi. Di depan dia pakai suspensi upside down berukuran 41 mm dari Showa. Dia travelnya 150 mm. Terus di belakang dia pakai monoshock dari Showa juga. Terus dia punya travel 150 mm juga. Lalu di bagian bannya dia pakai Michelin Rod 5 di depan dan belakang. Ukurannya 120/70, ring 17 di depan dengan lebar 3,5 inci. Lalu di belakang pakai 180/55 ring 17 dengan diameter 5,5 inci. Bagian remnya sendiri dia pakai rem berukuran 310 mm, dijepit dengan kaliper Nissin 2 piston. Dan di belakang dia pakai cakram 255 mm, juga dijepit dari kaliper Nissin. Kedua roda ini juga sudah mendukung fitur ABS dual channel. Lanjut ke bagian mesinnya, sesuai namanya Tiger Sport 660, dia punya mesin berkapasitas 660 cc, berkonfigurasi 3 silinder. Nah, mesin 3 silindernya ini punya derajat pengapian 240 derajat, didukung dengan 12 katup dan berpendingin cairan. Tenaganya sendiri mencapai 81 PS pada 10.250 RPM dan juga torsi maksimumnya 64 Nm pada 6.250 RPM. Keseluruhan tenaga tadi dialirkan ke roda belakang dengan sistem transmisi manual 6 percepatan dan penggerak akhir rantai. Nah, mengusung tampilan yang kelihatannya tinggi, kira-kira bagaimana posisi ridingnya?
Tinggi saya 175 cm dan motor ini punya tinggi jok 835 mm. Coba kita duduk di atasnya. Nah, kalau dengan dua kaki terlihat saya masih sedikit menjinjit. Terus kalau dengan satu kaki dia bisa menapak. Dan menariknya ternyata motor ini tidak seberat yang saya bayangkan. Dia bobotnya sekitar 206 kg dan ini rasanya enteng banget. Rasanya seperti tidak membawa motor dengan mesin 600 cc. Lalu bagian stangnya juga terasa dekat dan tentunya posisi duduknya juga jadi agak tegak gini, cocok buat perjalanan jarak jauh. Trem Tiger Sport 660 ini dia punya kunci model konvensional seperti ini, tapi dia sudah didukung dengan iMobilizer untuk segi keamanannya. Terus kita masukin ke sini. Posisinya agak ke dalam dan kalau dinyalain, nah dia sudah full digital. Di layar TFT-nya ini dia menampilkan beberapa fitur, diantaranya seperti traction control, terus juga ABS, ride by wire, asisten slipper clutch, dan 2 mode berkendara yang terdiri dari road sama rain. Terus ada apa aja di panel instrumen ini? Di atas dia ada RPM, lalu ini ada indikator bahan bakar. Terus di bawahnya ada speedometer, lalu indikator posisi gigi, jam, dan bahkan tanggal. Ini ada indikator netral, rem ABS, check engine, dan tekanan oli. Terus kalau kita masuk ke menunya, nah ini ada menu utamanya. Sini ada riding mode yang tadi saya bilang. Nah, bisa dipilih, ada rain, ada road. Lalu ada pengaturan motornya, ada indikatornya. Ada traction control, mau dinyalakan atau dimatikan. Lalu ini ada jadwal servis. Terus di sini ada pengaturan trip. Ini untuk mereset trip 1 dan trip 2. Ada juga displaynya. Terus ini ada pengaturan tampilan, ada kecerahan. Terus di sini juga ada beberapa informasi. Ini ada gear shift indicator. Bahkan bisa memberikan nama pengendara. Terus bahasanya juga bisa diubah-ubah. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Ini juga ada unit, jarak, terus ada temperatur dan tekanan. Sini ada tekanan ban. Ini ada jam dan tanggal. Terus kalau dibalik, ini ada ke pengaturan awal. Jadi itu yang ada di menu utamanya. Lalu di bawahnya ada trip 1. Terus ada status bahan bakar. Ini ada range-nya juga. Ini temperatur mesin. Dan ini ada tingkat kecerahan dari panel instrumennya, bisa ditambahkan dan juga bisa dikurangi. Nah, kalau di area stangnya dia punya cukup banyak tombol. Di bagian atas ini dia ada tombol navigasi untuk menu. Lalu ini ada tombol OK untuk masuk ke menunya. Di bawahnya ada lampu sein. Di sini ada mode berkendara yang bisa dengan mudah langsung diubah dari sini. Nah, ini ada road dan juga rain. Lalu di bawahnya ada klakson. Dan di bagian depan sini ada pengaturan lampunya. Sementara di bagian kanan
Di bawah sini ada lampu hazard dan di atasnya ada switch untuk menyalakan motor. Kira-kira bagaimana suara dari motor ini? Coba kita nyalain. Oke. Itu dia suaranya. Oke Riders, pertama kali dari motor ini dan juga melihat lebih dekat Triumph Tiger Sport 660 ini. Bagaimana menurut Anda? Line up terbaru dari Triumph di kelas menengah 600cc, dia meramaikan keluarga Triumph Tiger lainnya yang ada 800cc, 900cc, dan 1200cc. Sayangnya yang 800cc udah nggak diproduksi lagi. Gimana menurut Anda? Dari keseluruhan yang ditawarkan motor ini dengan harga yang juga sepertinya masuk akal, silakan tulis komentar Anda di bawah sini. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.